selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang ya apa peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan April 2025 ya. Tentunya untuk ke-12 zodiak ya, dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, Aries, mari kita lihat apa sih peristiwa yang akan Aries alami di pertengahan April ya 2025. Oke, Aries. Sekali lagi. Aries. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading dapat saran-saran terbaik, plus jadi banyak fakta-fakta baru yang terungkap juga, mungkin tentang si dia, tentang orang yang lagi kamu fokuskan ya. Langsung aja kalau gitu buat Aries ya. Apa tuh peristiwanya Kak? Yang pertama, kalau aku lihat sih di pertengahan April ini ya, memang beberapa dari Aries akan mengalami hal-hal yang terkait yang pertama dengan passion ya. Kamu akan terkait dengan passionnya kamu di sini, mungkin menjalani passion hal-hal yang kamu suka ya. Lalu yang kedua ini tentang lonjakan emosi ya, kamu juga akan mengalami tentang lonjakan emosi. Mungkin ada yang memancing amarah kamu, kayak kamu akan kesel ataupun marah dengan seseorang gitu ya, bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya seorang Aries itu marah gitu ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan harapan ya. Mungkin beberapa dari harapan Aries ada yang bisa diwujudkan ya di pertengahan April ini pada akhirnya finally gitu ya. Oke, dan untuk angka keberuntungannya kamu aku mau sebutkan dulu Aries ya, untuk di pertengahan bulan April yang jelas itu ada di angka 7, angka 4 dan angka 38. Wow, lumayan jauh ya. Oke Aries, coba langsung aja kita klarifikasi dulu kartunya kamu di sini ya Aries. Oh. Oke Aries, yang pertama. Tadi kan dilihat bahwa kamu akan mengalami peristiwa-peristiwa yang terkait dengan passionnya kamu, artinya hal-hal yang kamu suka, bidang kamu gitu ya, sesuatu yang memang kamu apa ya, pokoknya di sini kamu sukai, kamu cintai, passion gitu ya. Dan ternyata kamu akan mengalami peristiwa yang dimana hal yang berkaitan dengan passion kamu ini tadi bisa menghasilkan uang di pertengahan bulan April ini. Jadi ayo Aries, dicari tahu atau dirasain kira-kira apa sih hal-hal menjadi passionnya kamu saat ini ya, karena kalau aku lihat ada potensi dan peluang untuk menjadi atau menghasilkan uang lah gitu di pertengahan April ini ya. Ada ini loh, bisa jadi ada mode bisnisnya gitu ya, bisa dibisnisin gitu. Contoh mungkin kamu suka fashion, ternyata ada peluang di sini untuk kamu bisa buka bisnis ya, mungkin jualan baju gitu ya, sepatu ya, atau thrifting ya, atau passion kamu di make up gitu ya. Mungkin kamu pada akhirnya bisa belajar menjadi seorang mua, atau mungkin ada yang mau pakai jasa kamu gitu ya di pertengahan April ini. Atau mungkin kamu suka masak ya, selama ini masakan kamu enak, atau kamu pintar buat kue gitu ya, buat cake, roti, dan pada akhirnya ada peluang bisnisnya gitu. Hal-hal menjadi passion. Tentunya passion setiap Aries berbeda-beda, maka dari itu makanya aku bilang coba gali apa sih menjadi passion kamu, karena ada potensi bisa menghasilkan duit gitu ya. Lalu di kartu yang ketiga di sini tentang emosi ya, di kartu yang ketiga, di kartu yang kedua sorry adanya tentang emosi Aries yang akan naik tuh ya di pertengahan April ini. Jadi ada emosi yang akan naik, yang membludak setelah sebelumnya Aries sempat yang menahan diri seperti itu, tapi mungkin karena ada hal-hal yang memperkuat ya berhembus gitu ya, membuat emosi Aries jadi semakin tinggi. Itu ternyata penyebabnya kalau aku lihat ya, karena di sini Aries seperti menemui jalan buntu pada suatu permasalahan. Mungkin ini terkait dengan orang lain dan kamu kesel tuh
kayak nggak ada solusi lain aja. Ngapain sih maksain solusi yang A atau yang B gitu ya, kalau memang nggak bisa gitu. Jadi Aries ini kalau aku lihat emosi, marah karena ada hal-hal yang mengalami jalan buntu gitu loh. Kamu emosi kepada orang yang kok sulit banget sih ngambil keputusan gitu doang, padahal ini kan ada loh solusinya, nggak harus yang A, yang C kan bisa gitu. Jadi kayak kesel gitu sama seseorang yang sulit banget buat ngambil keputusan, jadi kamu tuh kayak gregetan gitu, ujung-ujungnya emosi gitu ya, kayak nggak ada jalan lain aja hidup ini, dan kamu tuh mudah gampang marah dan kesel sama orang kayak gitu ya. Sedangkan di otak kamu selalu punya banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Dan di kartu yang ketiga di sini tentang harapan Aries, aku lihat kamu juga akan mengalami peristiwa yang dimana adanya harapan-harapan seorang Aries yang bisa pada akhirnya terkabulkan. Dan itu yang terkait apa, Kak? Ini sih kalau aku lihat ya, harapan-harapan yang selama ini kamu doakan, kamu panjatkan kepada semesta ya. Harapan penting, tentunya masing-masing Aries ini ada harapan-harapan urgentnya gitu ya. Dan aku lihat harapan-harapan yang urgent yang jangka pendek ini yang bakalan terkabulkan seperti itu ya. Amin Aries ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ada apa aja di pertengahan April? Ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan Gemini, Libra, Aquarius ya. Sedangkan untuk angka keberuntungan kamu ada di angka, aku ulangi sekali lagi ya, ada di angka 7, angka 4, dan 38. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.